Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piti Ningsi dari kelas F2181 dan dari kelompok 1 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya beserta teman-teman akan mempresentasikan tentang sistem informasi pengajuan cuti tahunan PNS dari Kota Samarinda yang berbasis web. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut dapat berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis semua data dari berbagai tingkat perusahaan. Kita juga dapat meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan produktivitas dan probabilitas sebuah perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristanti Wira Kardira Larosa dari kelas F2 181. Hari ini saya akan menjelaskan contoh sistem informasi manajemen. Ada beberapa contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning. Biasanya sistem ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan kecil bisa menggunakan sistem ini. Sistem ini berguna untuk memanajemen atau mengelola data yang terintegritas di unit-unit dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu Supply Chain Management. Nah, sistem ini tuh sangat bermanfaat banget buat pihak-pihak manajemen untuk melakukan integritas data. Contohnya seperti memanajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, dan konsumen. Yang ketiga yaitu Transaction Processing System. Nah, sistem ini tuh berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar dan dilakukan secara rutin atau terus-menerus. Yang keempat yaitu Office Automation System. Nah, sistem yang keempat ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Yang kelima yaitu Informatic Management System. Nah, dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Nah, yang dimaksud spektrum itu menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling berintegritas. Jadi semua tugasnya bisa dijadikan satu. Yang keenam yaitu Knowledge Work System. Nah, sistem ini lebih ke mengarahkan dalam hal mengintegritaskan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini tuh sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang dijalankan di sebuah perusahaan tersebut. Lalu apa yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah di Kota Samarinda agar mempermudah pegawainya dalam mengajukan cuti? Nah, mereka telah menyediakan aplikasi sistem informasi pengajuan cuti pegawainya yang berbasis web. Nah, aplikasi ini tuh merupakan aplikasi untuk mempermudah proses pengajuan cuti sehingga para pegawainya tidak lagi kebingungan dalam mengajukan cuti. Badan Kepegawaian Daerah di Kota Samarinda ini menggunakan sistem flowchart. Apa sih sistem flowchart? Flowchart adalah bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau sistem data. Nah, aplikasi tersebut telah membantu Badan Kepegawaian Daerah dalam mendata dan menginformasikan pengajuan cuti pegawai secara cepat dan tepat. Dan juga aplikasi ini tuh dapat memberikan informasi kepada pegawainya untuk mengetahui apakah proses pengajuan cutinya diterima atau tidak diterima. Lalu apa aja sih fasilitas pegawai yang didapatkan di aplikasi tersebut? Yang pertama, fasilitas login. Nah, para pegawai bisa login kapanpun dan dimanapun mereka inginkan sesuai dengan ID yang telah diberikan. Yang kedua yaitu fasilitas tambah data pegawai. Nah, para BKD di Kota Samarinda bisa lebih mudah dalam memasukkan data-data pegawai yang baru ke dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu fasilitas tampilan data pegawai. Ini sangat penting nih. Pegawai bisa melihat datanya sudah benar atau belum. Yang keempat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Septia Cayani dari kelas F2 181 ingin melanjutkan presentasi. Rencana sistem informasi, rencana hasil yang didapatkan. Yang pertama, sistem informasi pengajuan cuti PNS Kota Samarinda yang diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan data pengajuan cuti dan masalah pencetakan yang dihadapi. Yang kedua, flow of dokumen yang berjalan. Dimulai dengan meminta form cuti atau belangko pengajuan cuti ke BKD. Kemudian, dimintakan persetujuan kepala dinas di mana pegawai tersebut bekerja. Kemudian, diserahkan ke BKD bagian hukum, kemudian diproses permohonan cuti tersebut, kemudian dimintakan tanda tangan kepala BKD dan diberikan kembali ke pegawai tersebut dan pengajuan cuti. Selanjutnya saya ingin menjelaskan flowchart. Pertama-tama mulai, lalu ke bidang hukum BKD untuk pengajuan form cuti. Lalu pegawai mengisi pengajuan form cuti, form pengajuan terisi, kemudian form pengajuan cuti telah terisi dan disetujui oleh Kades. Kemudian proses cuti. Surat cuti belum disetujui, kepala BKD. Jika surat cuti belum disetujui, surat cuti disetujui dan sudah ditandatangani kepala BKD. Setelah proses surat cuti disetujui dan sudah ditandatangani, setelah itu proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Istiqomah dari kelas F2 181 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi pengajuan cuti tahunan PNS. Di sini ada flow of dokumen yang diusulkan. Pegawai menginput data pegawai, kemudian disimpan di database yang bernama data pegawai, dan menginputkan permintaan cuti dan diproses. Setelah disimpan di database, diserahkan ke bagian hukum BKD. Kemudian pegawai mencetak surat cuti yang belum disetujui dan belum ditandatangani dan diserahkan kembali ke bagian hukum untuk disetujui dan tanda tangani, kemudian diserahkan kembali ke pegawai tersebut. Di sini ada pengajuan cuti pegawainya. Yang pertama, dimulai input data pegawai, proses data pegawai, input permintaan cuti, lalu proses permintaan cuti. Untuk yang selanjutnya, cetak surat cuti, dan surat cuti belum disetujui dan ditandatangani. Dan yang selanjutnya ada surat cuti sudah disetujui dan ditandatangani. Untuk proses kepegawaian permintaan cuti di situ sudah selesai. Untuk bidang hukum dan BKD-nya, proses persetujuan permintaan cuti yang tahap pertama. Untuk yang selanjutnya cuti, yang selanjutnya lagi input jenis cuti, proses jenis cuti, yang selanjutnya jenis cuti, dan yang berikutnya surat cuti belum disetujui dan ditandatangani. Yang selanjutnya lagi ada surat cuti sudah disetujui dan ditandatangani oleh kepala BKD. Untuk proses dalam kepala BKD-nya, yang pertama ada surat cuti belum disetujui dan ditandatangani. Untuk proses yang selanjutnya dalam kepala BKD, proses penandatanganan surat cuti, dan yang terakhir surat cuti sudah disetujui dan ditandatangani. Cukup sekian dan terima kasih dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Arta dari kelas F2 181. Saya akan mempresentasikan tentang flowchart proses pengajuan cuti pegawai.
Jadi dimulai dengan user membuka situs dev user, kemudian akan ditampilkan halaman indeks atau halaman utama selanjutnya user. Kemudian akan diberikan pilihan apakah user akan ditawarkan konten lainnya. Jika iya, maka akan ditampilkan halaman indeks atau halaman awal. Jika tidak, maka proses selesai. Jika iya, maka akan melakukan login ke dalam sistem pegawai. Setelah itu, user akan diminta untuk mengisi formulir permohonan cuti karyawan yang telah diinput. Jika semua data sudah diisi dengan benar, maka user dapat logout dan keluar dari situs tersebut. Selanjutnya ada 4 tahapan permintaan cuti. Yang pertama ada start, kemudian permintaan cuti, yang ketiga ada permintaan cuti disetujui, yang terakhir ada end atau selesai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.